Shalom teman-teman. Halo, gimana kabar kalian di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Gimana Jim kabarnya nih? Baik dong, gimana kan Dino? Gue baik dong. Nah, kita ketemu lagi nih sekarang buat ibadah minggu. Nah, untuk pembukaan kali ini kita tuh mau nyanyi lagu apa, Jim? Kita ingin mengangkat satu lagu pujian, Sentuh Hatiku. Kita mulai ibadah, kita akan doa pembukaan dulu dipimpin oleh Petrin. Silahkan Petrin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kami hari ini. Kami masih bisa bangun dari tidur dan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan mengawali ibadah sekolah minggu online pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Semoga ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar, dan bisa jadi rima dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati juga guru-guru sekolah minggu yang berperan dalam ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Petrin untuk doa pembukanya. Nah, sekarang kita ingin masuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sambil kita mengangkat satu lagu penyembahan, bukan dengan barang tanah. Bayar dosaku.
Pak Bambang dipersilahkan untuk membawakan firman-Nya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik kiranya diberkati Tuhan di dalam kasih-Nya. Nah, kita akan ikut bersama-sama ibadah Sibot pagi ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang hidup di dalam kasih Tuhan Yesus, kami datang anak-anak-Mu Bapa untuk mendapat firman-Mu, untuk dapat kekuatan pada hari Sabat, hari Minggu ini. Buat kami anak-anak-Mu, teguhkan iman kami, berkati kami oleh firman-Mu yang hidup itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini pasti hari penuh sukacita. Siapapun orang Kristen. Kenapa? Karena kita telah memasuki masa Advent, menyambut Natal. Hari ulang tahun Tuhan kita Yesus Kristus yang agung dan mulia. Apa ada di antara adik-adik yang belum menyiapkan pohon Natal seperti ini? Tentunya tidak ya. Sudah ada pohon Natal, juga lagu-lagu rohani. Nah, adik-adik, ada hal yang perlu juga, yaitu menyiapkan apa? Menyiapkan hati kita masing-masing. Ya. Nah, firman hari ini mengingatkan kita akan kedatangan Sang Terang itu. Dan kita, adik-adik dan saya, diingatkan mendengarkan panggilannya. Nah, mari kita siapkan untuk membaca firman pagi ini yang kita akan ambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kitab Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Adik-adik, Nabi Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kira-kira ya sama seperti yang dilakukan kalau ada seorang pembesar, presiden, raja akan datang. Wah, disiapkan ya, ada jalan dibersihin, dan juga ada pengawalan yang sangat ketat. Kita bisa lihat misalnya pada masa sekarang ini ya. Adik-adik bisa lihat bukan? Dengan sungguh-sungguh dibuka jalan oleh petugas pengawal dengan bunyi sirine, senjata lengkap, ya, ada pistol dan lainnya. Nah, apalagi kalau yang datang itu Tuhan,
raja di atas segala raja. Apa yang sangat perlu dalam menyambut itu, yaitu kita mau memberi diri, kita mau menyiapkan hati bagi panggilan Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa ada anak-anak remaja yang tidak mau terpanggil untuk melayani misalnya? Apa sebabnya? Nah, kita bisa lihat biasanya disebabkan oleh sungkan, ya, karena tidak ada teman, terus sibuk karena pelajaran sekolah, orang tua yang kurang mendorong misalnya, dan inilah yang tidak disukai Tuhan. Apa adik-adik? Malas atas panggilan melayani. Ya, kita harus jujur bahwa memang ada yang orang seperti itu. Nah, padahal Tuhan sudah mengasihi kita masing-masing seperti apa adanya kita. Tuhan tidak melihat, oh ini kurang itu, oh ini tidak beres. Tidak. Tuhan sanggup menerima apa adanya dari kita masing-masing. Bahkan kita lihat murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang sempurna, bukan? Nah, Tuhan minta kita mau mendengar panggilannya. Nah, lewat bacaan firman hari ini, adik-adik remaja dan saya yang masih butuh pertumbuhan iman ini diingatkan oleh Tuhan. Satu, bahwa Allah yang berkuasa atas kehidupan adalah Allah yang penuh kasih. Allah tidak pernah berhenti menyerukan pertobatan melalui anak-anaknya, adik-adik dan saya, hamba-hamba Tuhan yang lain, untuk menyerukan pertobatan. Seperti yang dilakukan tadi oleh Yohanes Pembaptis. Allah rindu setiap orang menjawab panggilannya. Nah, yang kedua, adik-adik remaja dan juga saya tentu saja diingatkan agar mau memberi diri dan membuka bagi panggilan Tuhan untuk melayani dan hidup dalam pertobatan. Bagaimana mungkin kita menyuruh orang lain bertobat kalau kita sendiri tidak berusaha terus-menerus bertobat? Nah, yang ketiga, remaja mau berjuang mewujudkan pertobatannya itu, menunjukkan bukti bahwa sudah bertobat dalam apa? Tindak nyata, dengan berbagi cinta kasih dan sukacita kepada sesama, melayani, menolong, mendoakan, juga mengajak bertobat, agar seperti yang dikatakan dalam firman ini, kita mendengar panggilannya disertai dengan pertobatan. Tapi ada loh adik-adik yang remaja ya, rajin ke gereja, semua kegiatan gereja ikut, ibadah ikut, persembahan tidak pernah lupa. Tapi hatinya kosong, hampa. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak nyambung antara pelayanan, antara melayani dan niat pertobatan. Dan juga tidak ingin menyerukan pertobatan kepada yang lain. Nah, kalau dirinya sendiri tidak berusaha bertobat, bagaimana mungkin bisa menyerukan pertobatan? Sama seperti yang Yohanes Pembaptis tadi
inginkan, yang serukan kepada kita, yaitu mendengar panggilannya dan mengupayakan untuk kita melayani dengan pertobatan. Kita akan lihat yang satu ini, adik-adik. Aku seorang Kristen sejak lahir. Keluargaku adalah keluarga Kristen yang, ya kata orang sih keluarga Kristen yang saleh. Sejak kecil, aku diajarkan untuk rajin beribadah, baik di rumah maupun di gereja. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, untuk kehidupan dan keberadaan kami di pagi hari Aku ini. juga sudah pernah baca kitab sampai selesai loh, mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Aku hafal jumlah kitab dalam Alkitab. Aku juga hafal semua yang diajarkan sejak kecil di sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan. Ingat kan lagu sekolah minggu itu? Ya, aku sudah rajin ke gereja mulai dari sekolah minggu. Buat keluarga kami, hari Minggu identik dengan hari ibadah. Kacau cuy, tadi gue ketiduran. Sama gue juga. Emang pendeta yang ngantukin, gue sih cepet-cepet aja biar main game. Gini. Bicara soal pelayanan, aku juga rajin terlibat dalam kepanitiaan di gereja. Boleh dibilang, aku ini juga aktif di gereja lah. Gimana nih nanti acara Natal kita? Dekorasinya udah siap belum? Ya elah, dari tadi cuma ngomongin gitu doang. Itu rumah gampang. Gak pakai rapat juga jadi. Itu mah cepil. Waduh, santai aja gitu bro. Gue udah bertahun-tahun jadi panitia. Jadi dong gampang, gak pakai rapat juga jadi. Ya udah, serah kalian. Pokoknya, menurutku kehidupan rohaniku sudah cukup ideal. Sampai suatu hari, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu kupendam dalam-dalam kembali mencuat di pikiranku dan membuatku sangat terganggu. Kenapa kehidupanku rasanya tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang menurutku sih kalah rohani lah dari aku. Kemana pergi damai sejahtera yang kata orang dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Jadi setiap ada keinginan anak-anak selalu dipenuhi. Itu yang membuat anak kecil manja. Segala keinginan mereka, segala keinginan Marvel, Papa selalu penuhi. Kenapa keluarga Kristen lain bisa terlihat begitu harmonis dan bahagia, sedangkan keluargaku? Kata-kata kasar sudah terbiasa ku dengar di rumah, terbiasa juga ku ucapkan sehari-hari. Jadi, apa yang membuat aku yang orang Kristen ini berbeda dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu makin menghantuiku hingga suatu hari ada buktinya dari kota Bapak Pendeta, tapi semua tersinggung sedikit saja langsung meragukan, kecewa sekali aja langsung putus asa. Hey, Kristus katanya lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada. Kristen jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Jadi ternyata apa yang kulakukan selama ini belum cukup. Rajin ibadah, pelayanan, tidak ada artinya selama aku belum berbuah. Ya Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan, yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan pikiran, yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hati, yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hidup, supaya aku dilayakkan menjadi pembawa berita terang kelahiran-Mu bagi orang di sekitarku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
beri waktu. Bagaimana dengan video tadi? Remaja tadi terpanggil mewujudkan pertobatannya dan mengubah sikap yang tidak baik di mata Allah dan melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan sadar, oh ya, saya harus sungguh-sungguh melayani, disertai pertobatan, yaitu apa? Tidak malas melayani, semangat melayani. Seperti pesan hari ini, kita dipanggil oleh Bapa, oleh Tuhan di dalam melayani, disertai upaya pertobatan yang terus-menerus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang indah ini. Ampuni kami, Bapa. Kami sering lalai, bahkan tidak peduli untuk mendengar panggilan Tuhan, apalagi bertobat. Karena begitu gencarnya godaan dunia ini. Tetapi mari hari ini, Roh Kudus boleh menguatkan kami anak-anak-Mu remaja untuk Tuhan. Boleh terpanggil melayani, boleh mewujudkan kehidupan di dalam pertobatan yang terus-menerus. Tuhan, lawat kami. Tuhan, jaga kami di masa pandemi ini, di masa Advent ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk terus memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, saat ini waktunya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama adalah persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan. Berkati orang-orang yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih untuk Pak Bambang yang telah membawakan firman pada hari ini. Dan kiranya setiap firman-Nya dapat tertanam dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang kita ingin menyanyikan satu lagu penyembahan, Jadikan Aku Indah. Dalam hidup
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang sudah melimpah di kehidupan kami hari ini. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang sudah kami dengar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak-kakak GSM, Tuhan Yesus, berilah mereka kesehatan dan selalu pernyataan-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan Yesus karena sudah membuat ibadah online ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan Yesus, hilangkanlah penyakit corona ini supaya kita bisa beribadah secara langsung. Kami juga berdoa untuk anak-anak Zebawa Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua dan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan kepada doa yang pernah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Aura yang telah membawakan doa penutup. Dan sekarang ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan dan kita masih ada ibadah minggu depan. Terus pokoknya kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Tetap jaga jarak. Terus tetap olahraga di rumah. Jadi badan tetap fit dan bisa terhindar dari COVID-19. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.